dan Anda menjawab. Dan diakhiri dengan sesi 3, yaitu adalah Anda boleh meng-unmute mikrofon Anda kemudian untuk menyampaikan pertanyaan. Dirasa ada yang belum jelas didengar pada kuliah sinkron di hari itu. Nah, kenyataannya sesi 2 selalu lewat, ya kan? Selalu tidak dijalankan, ya. Nah, alasannya ya waktu, ya. Yang pasti gini, alasannya adalah saya lebih mengutamakan untuk beberapa saat itu saya mengutamakan saya bisa menjelaskan, gitu ya, kepada mahasiswa terlebih dahulu, yaitu yang ada di sesi 1. Nah, itu yang memang saya pikir itu harus saya utamakan terlebih dahulu untuk di awal-awal, agar agar semuanya bisa mempunyai frekuensi yang sama, gitu, pemahaman yang sama dulu, gitu ya, untuk take off. Seperti itu, gitu ya. Kalau belum kemudian saya berikan pertanyaan, nanti takutnya baseline-nya nggak sama. Jadi pertimbangan itulah kenapa maka sesi 2 selalu dikalahkan, gitu ya, dikalahkan oleh sesi 1 dan sesi 3, ya. Jadi sesi 3 masih saya pertahankan, ya. Jadi bersyukurlah sesi 3 masih dipertahankan. Kenapa? Karena ada yang dihilangkan kan kemarin, ya. Karena saya mengutamakan sesi 1, ya. Tentu saja ada trade off di situ, tidak sekedar dihilangkan, tetapi ada sesi lain yang kemudian diberikan porsi yang mendominasi. Nah, hari ini saya menginginkan sesi 2 itu bisa dimulai, bisa ada lah, ya, bisa ada. Oleh karenanya saya akan hilangkan sesi 1, gantian, ya. Tapi supaya fair, maka ya tentu saja ya format pembelajaran sesi 2 ini, pancingan pertanyaan ini, ya bahan-bahan yang sudah ada tentu saja yang sudah Anda terima dan pula yang sudah saya berikan overview-nya, begitu ya, gitu ya. Dan yang pasti sudah saya sampaikan pada saat itu, saya lupa di pertemuan kemarin atau yang 2 minggu yang lalu, bahwa Anda saatnya nanti akan menerima file ini itu, gitu kan, ya, betul ya. Karena di awal ada permasalahan teknis sehingga Anda hanya bisa mengakses satu file, kalau nggak salah begitu. Nah, tapi kemudian saya jelaskan bahwa nantinya Anda akan dapat ini itu, di mana file yang itu menjelaskan ini, dan seterusnya. Saya berasumsi Anda menjalankan kewajiban dari konsekuensi SKS, ya, yaitu komponen belajar mandiri. Ya, saya berasumsi, karena itu menjadi wajib. Nah, oleh karenanya saya segera mulai saja. Jadi saya ingin tahu pemahaman Anda, ya, terkait beberapa hal, gitu ya. Mana ya? Ini ya. Oh, ini. Sebentar. Jadi mungkin saya mulai dari system thinking dulu, gitu ya. Oke. Kalau misalkan ada pertanyaan, gitu ya. Oh, ini. Nah, misalkan ada pertanyaan terkait system thinking, tentu saja. Karena kan saya sudah menekankan bahwa penting sekali, ya, bagi kita sebagai, secara khusus industrial engineer, ya, secara khusus, yang kemudian diberi tanggung jawab misalkan di bidang maintenance misalkan, begitu, itu untuk menerapkan system thinking, ya. Waktu itu saya tekankan itu kan sangat penting kita memahami itu dan menerapkan itu, gitu ya. Nah, misalkan kita bekerja di bidang maintenance, gitu, walaupun itu tidak dibatasi di maintenance saja. Nah, oleh karenanya kalau kemudian Anda diminta menjelaskan untuk membumikan konsep system thinking itu seperti apa sih karakteristik dari system thinking, begitu, maka
jawaban itu mestinya dengan mudah bisa langsung dijawab ya, mestinya ya. Mohon siapa ya, siapapun gitu ya, saudara siapa lah, saudara Gloria Elsa Avilordana misalkan, silakan. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya. Untuk mendeskripsikan sistem thinking itu, misalnya sistem thinking itu adalah setiap entitas yang ada di muka bumi ini. Terus setiap sistem thinking itu pasti memiliki komponen-komponen yang membentuknya. Dan setiap komponen itu saling mempengaruhi. Itu Pak. Ya, terima kasih. Ya, makasih jawabannya. Baik, jadi saudara sekalian, mestinya Anda, harapan saya ya, mestinya dengan Anda memahami, Anda semua memahami, silahkan di-mute lagi ya, maaf ya. Dengan Anda memahami karakteristik sistem thinking, maka Anda bisa membumikannya, harapan saya begitu, kan begitu ya. Karakteristik sistem thinking itu kan seperti yang disampaikan oleh kawan Anda tadi, paling tidak gitu ya, sesungguhnya ada 4 kan ya karakteristiknya kan, betul ya, sifatnya kan ada 4. Yang pertama adalah tadi ya, setiap entitas yang ada di ini itu adalah anu kan begitu. Setiap anu pasti terbentuk dari elemen-elemen pembentuk si anu itu kan begitu. Kemudian setiap anu itu akan mempunyai hubungan saling mempengaruhi dan sifat yang terbentuk kan begitu ya. Kalau mau itu ya, sesungguhnya ada 4. Tapi ya Anda paham lah ya karakteristiknya adalah itu, dan harapan saya ketika Anda menerapkannya, Anda semua menerapkannya karena mata kuliah ini adalah mata kuliah Management Engineering Asset Management, menerapkannya di bidang itu, ketika Anda harus mendesain suatu sistem pemeliharaan, atau kalau itu dikerucutkan ke hal yang menurut parsial, yaitu adalah ketika Anda harus memperbaiki suatu equipment atau bertanggung jawab di dalam perbaikan suatu equipment dengan merencanakan plan-nya atau work order-nya, maka harapan saya Anda bisa membumikan itu, gitu ya. Kan begitu ya. Nah, kalau kemudian contoh aplikasinya gitu seperti apa? Aplikasi dari sistem thinking di dalam melakukan perencanaan plan, di dalam membuat work order begitu, di dalam merencanakan sebuah work order itu, contohnya itu apa yang kita bisa lakukan. Kalau seperti itu, maka seperti apa? Silahkan Saudara Rama Eka Yul Pandu. Silahkan, coba. Ya, silakan. Ya, silakan. Mohon Pak, tadi ada urus itu bagaimana Pak? Ya, untuk membumikan sistem thinking, ya, untuk mengimplementasikan sistem thinking di dalam Anda mendevelop sebuah work order, merencanakan sebuah maintenance plan, yaitu work order, itu contoh realnya jadi seperti apa? Silahkan. Contoh realnya ada. Contoh realnya mungkin ketika kita bermain sebuah ini ya, bermain ini contoh dalam kenyataannya ya, maksudnya dalam kehidupannya. Ya, baik, terima kasih. Waktunya nggak ada ya untuk ini. Baik. Kalau kemudian Saudari Rifara Syarana Sution, gitu ya. Saya ini random ini ya, mungkin randomnya dalam bentuk urut atau apa, nggak tahu nih. Silakan ya, Rifa. Dalam mengimplementasikan work order dalam sistem thinking itu kita bisa lihat dari why, how, who, what, when, sama where. Jadi kayak misalnya kita tuh harus bisa mempresentasikan tujuannya, terus bagaimana mempresentasikan tujuannya, lalu siapa yang harus melakukan implementasinya, dan apa saja tools-toolsnya gitu, atau spare parts-nya akan selesai dan lokasinya di mana, begitu. Maaf.
Ya, terima kasih jawabannya. Jadi saya konsepnya ini, saya bertanya silakan dijawab, apapun jawabannya saya selalu mengucapkan terima kasih ya, termasuk di ketiga yang pertama tadi, termasuk yang barusan ya. Nah, cuma kemudian saya nanti akan meng-highlight beberapa, kemudian mengarahkan bahwa silakan dibuka lagi dan seterusnya. Nah, untuk pertanyaan tadi, maka contoh realnya sesungguhnya adalah, nah, ya, jadi Anda bisa membawa jawabannya ke arah the six coordinates of planning, itu boleh ya, karena asumsinya adalah itu merupakan subsistem ya, merupakan elemen pembentuk katakanlah begitu ya dari sebuah sistem berupa work order gitu kan ya. Nah itu ya, jadi ya, terima kasih. Nah, untuk jelasnya Anda silahkan untuk cek lagi di Six Coordinate of Planning. Nah, saya yakin Anda tahu apa yang saya maksud ya. I'm sure you know what I'm saying. Kalau kemudian berikutnya ini ya, langsung ya, supaya waktunya bisa terjaga. Kalau, ya jadi, misalkan kalau tadi di implementasi system thinking di kegiatan kita merencanakan sebuah hasil planning, yaitu berupa work order ya, WO ya, atau sebuah plan gitu ya, yang nantinya dieksekusi oleh. Kalau misalkan contoh real aplikasi system thinking di mekaniknya misalkan, di dalam dia repair gitu ya, mengeksekusi plan tadi begitu ya, realnya merepair, memperbaiki equipment yang rusak itu. Kalau dia harus menerapkan sistem thinking, misalkan Anda mempunyai kewajiban untuk mengedukasi gitu ya bawahan Anda gitu ya, kan secara struktural beliau-beliau yang ada di execution itu sangat mungkin berada di level di bawah Anda. Nah itu contoh realnya jadi seperti apa? Mereka akan menerapkan sistem thinking itu di dalam menyelesaikan pekerjaan maintenance itu, katakanlah repair gitu ya, atau replace. Itu contohnya seperti apa? Contoh realnya seperti apa? Kalau seperti itu menjadi jawabannya kira-kira seperti apa? Silahkan siapa ya? Oh ini. Dari Amirah Syafa Husna, silahkan. Oh, baik Pak. Silahkan. Jadi kalau untuk contoh realnya tuh, misalkan kita sebagai pembuat aturan untuk maintenance-nya, pertama kita harus melihat secara sistem dulu itu bagian apa saja yang memungkinkan untuk bisa rusak seperti itu Pak. Kemudian kita lihat dulu dari proses adjustment yang dibutuhkan, apakah itu hanya dibutuhkan seperti pada tingkat satu tuh, misalnya kayak dari manpowernya itu diberi pelatihan agar bisa menyelesaikan permasalahannya. Yang kedua, tingkat kedua itu bisa menggunakan maintenance strategi yang diganti, yaitu cara perbaikannya mungkin butuh diganti. Atau third ordernya tuh maintenance policy, yaitu caranya tadi bagaimana prosedurnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Atau order keempat itu recommend change atau penggantian dari bagian yang rusak seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya. Ya, jadi sesungguhnya pertanyaan tadi itu sederhana gitu ya. Jadi jawabannya bukan ke maintenance system yang barusan. Tapi kan pertanyaan adalah kalau mekanik bekerja menerapkan sistem thinking jadi kayak apa gitu ya. Maka ya nanti Anda cek lagi ya, atau Anda analogikan lebih baik lagi. Anda semua ini ya, ini saya kemudian kalau menjelaskan ini artinya kepada Anda semua. Gitu ya. Dan saya jelaskan ya tentu saja adalah in general ya. Silahkan Anda cek lagi di dalam bahan-bahan yang ada atau ocehan-ocehan saya yang ada. Jadi gini, kalau kemudian Anda ditanya ya, implementasi sistem thinking di level mekanik misalkan, gitu ya, atau dimulai dari tadi, dimulai sistem thinking dari level engineer-nya, yaitu di planning,
untuk membuat suatu work order gitu. Maka itu misalnya seperti apa? Maka sesungguhnya idealnya jawabannya adalah ketika kita ngeplan gitu ya, maka mestinya kalau itu seorang engineer, maka kita mesti menerapkan keempat karakteristik itu. Jadi ini saya mau membuat WO untuk equipment yang apa dan kerusakan apa nih? Kerusakan sesuai dengan request dari user, dari departemen yang memiliki. Nah, dari situ kemudian di breakdown ke, oh ini berarti suatu sistem, kan gitu. Kalau itu suatu sistem berarti itu ada subsistemnya. Nah, subsistemnya adalah komponen A, komponen B, komponen C. Nah, itu didetailkan. Selain dia sebagai individu sistemnya, berarti kan juga ada keterlibatan elemen atau subsistem yang bukan komponen, tapi misalkan aspek atau faktor manusianya, kan begitu ya? Ada faktor SOP. Jadi as a system di situ, subsistemnya tentu saja kan tidak hanya benda mati katakanlah begitu, tetapi juga ya seluruh entitas lah. Nah, jadi itu sehingga termasuk pula nanti harus melihat the six coordinate of planning, sehingga harapannya six coordinate of planning itu menjadi lengkap begitu ya, karena kita melihatnya sebagai sebuah sistem. Itu yang general ya, detailnya nanti saya lihat di ujian seperti apa Anda menjawab, tapi secara umum. Nah, kalau itu mekanik, ya serupa, tapi nggak sama ya. Tapi intinya adalah si mekanik akan menerapkan keempat itu, kan begitu. Keempat karakteristik, paling tidak 3 yang utama, kan begitu ya. Bahwa setiap sistem itu adalah, setiap entitas, saya ada sebuah sistem. Artinya, setiap si mekanik melihat sebagai sebuah problem, equipment, maka di equipment itu sebagai sebuah sistem, sebagai sebuah problem atau kerusakan, maka kerusakan itu pun sebagai sebuah sistem yang memiliki subsistem yang mana setiap subsistem itu akan saling mempengaruhi dan seterusnya. Sehingga ketika si mekanik harus mengeksekusi WO, nah kan begitu ya, dia bisa menggunakan logika itu, ya tidak sempit lah melihatnya ya. Karena dia melihat subsistemnya, kan begitu ya. Yang terlibat, bahasa kerennya sekarang adalah stakeholdernya siapa saja sih ini, kan begitu ya, subsistemnya. Ya, stakeholdernya siapa ya, komponen yang ada di sana plus yang mengoperasikan plus SOP-nya misalkan begitu, harus dikerjakan pada jam tidak boleh melebihi sekian running hours karena nanti bisa overheating atau apalah, suatu SOP atau prosedur yang ini dan itu dan ini. Nah, itu mestinya yang kemudian dia akan bisa memperbaiki dalam arti menghilangkan root cause. Nah, itu jadi jawabannya mengerucut ke sana ya, bukan ke yang lain ya, dan gitu ya. Contohnya adalah ke maintenance system. Jadi kita belum ke sana. Saya masih ingin tahu bagaimana Anda memahami si sistem thinking itu dan ya membumikannya, begitulah katakanlah begitu ya. Jadi mestinya Anda tahu ya, kalau pertanyaan seperti itu, maka ini arahnya kemana sih pertanyaan ini. Nah, itu penjelasan yang saya sampaikan tadi ya, lebih menjawab ke sana. Ya, arahnya itu ke sana. Jadi bukan jawabannya adalah redaksionalnya adalah itu bukan. Kalau Anda menjawab persis itu juga Anda belum bisa maksimal nilainya karena tidak dijelaskan secara komprehensif ya kan, betul ya. Saya sudah mention ini ya, mohon dengan sangat bisa diperhatikan. Jadi jangan kemudian redaksinya sekedar itu saja, tapi arahnya itu ke sana. Saya arahkannya bagian ini, bagian itu gitu. Nah, kalau berikutnya misalkan kalau system thinking itu ini waktu itu saya jelaskan ya, saya nyatakan ya waktu itu ya. Jadi system thinking itu kalau kemudian dibuat kuantitatif, ya, dibumikan secara kuantitatif gitu ya, dibumikan secara menjadi sebuah tool gitulah ya, menjadi sebuah tool. Maka dia menjadi apa itu begitu? Kalau tadi kan konsep ya cara berpikir kan begitu ya, yang barusan kita bicarakan ya, pertanyaan yang saya sampaikan. Tapi kalau itu menjadi sebuah tools gitu ya, yang
Ya di situ kuantitatif ya. Nah itu system thinking itu dibumikan menjadi sebuah tool, itu menjadi apa dan seperti apa begitu ya. Nah kalau seperti itu maka jawabannya itu kayak apa itu? Maka silahkan saudara maaf ya, saya agak lupa ya tadi. Mau nanti kalau berulang ya nggak apa-apa karena memang ini hanya kasusnya jumlah sekian ya. Jadi saudara Amirah Nova Khairiyah Pane, gitu, silakan. Ya, silakan. Mohon bisa cepat saja supaya kita bisa segera lanjut. Saudari Amirah Nova Khairiyah Pane, silakan. Oh ya, tidak adil ya. Bentar. Baik, berarti berikutnya saudari Yuvintaris Ali Kalinsa, kan? Iya Pak. Ya. Untuk tools dalam Ya, sistem silakan. thinking yang saya tahu itu adalah loop diagram dan stock flow diagram. Nah, untuk loop diagram itu tool dari sistem thinking yang wujudnya akan memetakan atau memapping apabila sebuah sistem sistem tersebut akan memiliki subsistem dari bagian subsistem. Jadi terjadi adanya seperti closed loop kemarin yang Bapak jelaskan seperti itu. Kalau untuk stock flow diagramnya untuk ada aliran yang link itu Pak yang tidak saling mempengaruhi karena hanya tidak berbentuk closed loop seperti itu sih. Terima kasih jawabannya. Jadi si system thinking kalau konsep berpikir kita paham sekarang ya. Nah, dibumikannya menjadi seperti apa konsep itu juga paham. Nah kalau sekarang dibumikannya menjadi sebuah tool seperti apa, maka seperti yang tadi disampaikan oleh kawan Anda, sebagian disampaikan itu sudah benar ya. Jadi ada tools ya yang disebut dengan CLD, causal loop diagram, yang gunanya untuk tadi seperti sampaikan kawan Anda. Nah, hanya saja stock flow diagram itu sesungguhnya adalah mengkonversi. Kalau si causal loop diagram dia memetakan secara kualitatif. Jadi pengaruh ini terhadap itu. Ini bergerak, ini naik, maka itu apakah naik, apakah turun, atau seperti apakah pengaruhnya. Terus sehingga akan ada sebuah link gitu ya, yang sangat mungkin itu kan terjadi sebuah loop ya, di mana Anda semua paham ada dua jenis, balancing loop, ada reinforcing loop dan sebagainya. Nah, itu masih kualitatif ya. Kalau kemudian kita baca tanda petik diagram dari causal loop diagram, dia adalah kualitatif karena ini pengaruh ini terhadap itu. Tidak muncul pengaruhnya itu seberapa atau seperti apa dan seterusnya. Itulah kenapa kemudian perlu dikonversi menjadi SFD, stock flow diagram. Nah, stock flow diagram itu menjadi ranahnya software. Nah, gitu ya. Jadi si system thinking itu bisa dibumikan mulai dengan konsep berpikir tadi, gitu kan. Kemudian berikutnya kalau kita mau gunakan tool dengan kita membuat terlebih dahulu CLD-nya yang berupa di situ akan muncul tentu saja elemen pembentuknya atau subsistem, kemudian juga akan muncul interrelationship antar elemen pembentuknya kan dan seterusnya begitu ya. Nah, itu bisa kita simulasikan. Nah, itulah gunanya sebuah software tool itu berupa sebuah software. Nah, ketika akan kita approach dengan software, maka kemudian kita harus membuat model. Model itu dalam bentuk SFD, ya, stock flow diagram. Disitulah kita harus mampu merepresentasikan ya hubungan antara elemen pembentuk A dengan pembentuk B, itu hubungannya seperti apa di dalam fungsi matematika. Selayaknya modeling and simulation ya.
bagi sebagian Anda yang tidak engineer, ya, maka tentu sudah sangat-sangat paham hal itu, ya. Apa yang dimaksud dengan modeling and simulation? Ya kita mendefinisikan dalam bentuk fungsi matematika, dan itu sudah ada softwarenya dengan sangat mudah, ya. Softwarenya macam-macam, ada PowerSim, ya kan, ada Dynamo dan lain sebagainya, ya. Yang terkenal biasanya PowerSim, kemudian FanSim, gitu ya. Gitu. Jadi paling tidak sekarang ini Anda paham bahwa itu tidak hanya itu artinya system thinking. Itu tidak hanya di awang-awang atau di cloud, di awan saja, tetapi sesuatu hal yang membumi, yang bisa kita bumikan, gitu ya. Dan sesungguhnya kalau kita bicara tentang system thinking dengan toolsnya sampai ke modeling and simulationnya, itu sangat useful, ya, sangat berguna. Kita bisa menganalisa sebuah fenomena, suatu fenomena, ya, pengaruh A terhadap B, gitu, misalkan, ya. Jadi kalau Anda ingin, ya, misalkan bos Anda ingin tahu yang menyebabkan downtime kita, misalkan Anda bekerja di maintenance department, downtime kita tinggi sekali. Downtime itu artinya waktu tidak beroperasinya suatu equipment, ya, downtime. Kalau uptime berarti waktu beroperasinya, ya, gitu ya, istilah saja ini. Downtime-nya kok tinggi nih, dalam rekod, dalam catatan bulan ini tinggi misal, sehingga kita nggak dapat bonus. Nah, kalau di perusahaan kan biasa gitu ya, KPI-nya kemudian diterjemahkan dalam reward berupa bonus ataukah tidak ada bonus. Nah, itu Anda bisa itu menganalisa, ya, kan begitu ya, dengan sistem thinking itu, kan begitu ya. Anda identifikasi dulu entitasnya itu apa saja yang berpengaruh terhadap kinerja maintenance department itu, ya. Mulai dari teknisi kita, mekanik kita yang mungkin misal kurang literasinya, kurang di training atau equipment yang sudah kuno, yang di-maintain sudah kuno, apapun lah. Nah, itu kemudian dibuat CLD-nya dulu, kemudian dikonversi menjadi stock flow diagram supaya muncul, bisa kita kuantitatifkan, ya. Kemudian kita simulasikan dengan kita naik turunkan variabel-variabel tertentu tadi. Ini efeknya ke downtime, ya, modeling simulation. Nah, gitu ya. Itu menjadi indah sekali, ya. Dan tentu saja system thinking tidak hanya di maintenance, tentu saja, ya, di segala aspek kehidupan kita. Kalau kita mau memakai system thinking untuk kondisi pandemi ini, sangat bisa. Bagaimana caranya agar penyebaran COVID-19 tanpa vaksinasi, waktu itu belum ada vaksinasi, bisa ditekan, bisa itu Anda akan menarik sekali itu kalau Anda gunakan. Contohnya adalah Anda gunakan system thinking, ya. Contohnya Anda menggunakan PowerSim misalnya, atau FanSim softwarenya. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak, ya. Saya menjadi PD ini karena sebagian dari Anda grab dengan Anda menangkap dengan apa yang sudah kita atau saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang, nah ini nih, kita bicara tentang maintenance system sekarang ini nih, ya, maintenance system. Maka tentu penerapan sistem thinking di dalam maintenance system, di dalam kita mendevelop sebuah maintenance system, Anda paham itu jawabannya. Langsung saja saya jawab, ya, kan begitu. Karena Anda pasti paham, yaitu adalah, ya itu dia, maintenance system yang diagramism yang Anda pahami itu, ya kan? Kan saya tampilkan di situ ada, ya Anda cek lagi lah di slide-nya slide ini, ya, yang Anda lihat itu. Tapi di halaman yang menjelaskan tentang diagram maintenance system. Itu ada karena kan perspektifnya system thinking, ya kan, betul ya. Ada entitas A, entitas B, kemudian ada interrelationship, kan begitulah. Gitu. Jadi Anda paham. Gitu. Nah sekarang kalau misalkan yang ditanyakan adalah hal lain, yaitu adalah di dalam maintenance system itu dikenal atau teridentifikasi ada dua entitas besar di situ, ya.
Nah, itu apa saja? Ada 2 subsistem besar, ya. Subsistem utama, katakanlah begitu. Itu berarti apa saja? Kalau seperti itu, maka bisa dijawab dengan apa ya? Dengan seperti apa, gitu ya. Saudara Rian Yunanto, silakan. Baik Pak, untuk menurut saya ada 2 hal besar, yaitu pertama di input sama di outputnya Pak. Di inputnya ada money 5M itu, dan di outputnya juga tadi ada measure dari outputnya itu. Jadi yang dari hasil dari inputan tadi yang diproses, setelah itu dicek kembali pada saat outputnya apakah sudah sesuai atau belum, nanti muter-muter lagi seperti itu Pak. Ya, nanti, terima kasih jawabannya. Ya, terima kasih. Saya sudah menangkap apa yang disampaikan. Baik, saudara-saudara sekalian, jadi atau ada yang ingin menambahi dalam arti menyempurnakan jawaban kawan Anda, saudara Rian Yunanto tadi? Ada yang ingin menambahkan dalam rangka menyempurnakan begitu untuk pertanyaan yang sama? Sebelum saya kemudian meng-highlight begitu ya, katakanlah menjelaskan begitu. Silakan mungkin saudara Muhammad Bagas Anugrah. Ya Pak. Silakan saudara Muhammad Bagas Anugrah. Ya. Jadi kurang lebih yang menurut saya juga bersama seperti Mas Rian Pak. Jadi ada 2 komponen yang salah 2 komponen yang penting dalam sistem maintenance itu adalah dari input sama outputnya. Input itu yang menentukan requirement dari sistem maintenance itu sendiri, dan outputnya sebagai tolak ukur bagaimana pelaksanaan dan bagaimana nanti evaluasi dari pelaksanaan maintenance-nya itu sendiri Pak. Ya, baik, terima kasih jawabannya. Ada mungkin satu lagi yang ingin menyempurnakan begitu? Saya ingin Anda, ini saya menunjuk ini lebih pada ya supaya tertib itu aja daripada maaf ya, saudari Yuvinta Rizky Alimsa, sorry ya, belum kan ini ya, maaf ya. Belum. Sudah sih Pak, cuman saya mencoba menjawab Pak. Maaf ya. Oh iya, terima kasih ya, karena konsepnya ini memang ya, karena wujudnya diskusi tapi dalam bentuknya. Ya, semoga Anda tidak merasa tidak diadilkan. Ya, terima kasih. Tidak, Pak. Bagaimana? Kalau dari saya mungkin lebih ke yang transformasi prosesnya itu kan, di situ di transformasi proses ada dua kegiatan, yaitu planning dan execution. Di situ yang sangat berpengaruh besar di situ sih Pak. Ya, terima kasih ya jawaban Anda. Ya, baik. Ya, jadi gini. Tadi saya menanyakan ya, ketika maintenance system saya berasumsi Anda sudah paham ya, kalau itu diwakili sebagai sebuah diagram Anda sudah paham ya, gambarnya kayak apa begitu, Anda semua sudah paham. Kemudian karena kita melihatnya sebagai sistem thinker ya, gitu kan ya, kalau Anda melihat itu diagram itu sebagai Anda itu sebagai sistem thinker, orang yang menerapkan sistem thinking kan berarti sistem thinker ya, itu maka yang terlintas di dalam benak Anda itu sesungguhnya kan ada dua bagian utama di dalam diagram itu, di dalam maintenance system itu yang berubah diagram itu. Ya gitu maksud saya. Ada 2 bagian utama yang membentuk maintenance system itu. Nah, salah satunya tadi disebut oleh kawan Anda, karena kawan Anda menyebutnya itu sebagai bagian dari yang disebut itu adalah bagian dari bagian utama itu gitu ya, bagian dari bagian utama itu, yaitu transformasi proses. Maksudnya apa? Di dalam transformasi proses tentu ada input dan output, tapi dia sesungguhnya kan bicara tentang proses model,
betul ya. Jadi di dalam maintenance system itu ada proses model. Satu bagian utama adalah proses model. Yang tentunya di situ ada transformasi proses yang merubah input dan output. Ya. Dan selain itu juga ada bagian utama yang lain, itu adalah proses control model. Yang seperti apa itu nggak perlu saya jelasin. Ya. Nah, oleh karenanya dengan cara kita memahami ya, maintenance system dalam sudut pandang sistem thinking atau sebagai sistem thinker, maka mestinya kita akan sepakat membacanya tanda petik. Itu seperti itu ya, betul ya. Kita melihatnya sebagai sebuah sistem dulu, kan begitu ya. Yaitu terbentuk dari dua bagian yang besar dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Anda semua silahkan cek lagi di material bahan yang Anda punya. Gitu ya. Nah, sekarang kalau dari maintenance system yang Anda sudah paham, sangat paham, itu yang di situ ada bagian utama. Salah satunya berupa bagian utama yaitu proses model. Di dalam proses model ada transformation process. Nah, kalau itu di dalam maintenance system, berarti seperti apakah itu mekanisme yang ada di dalam proses atau transformation proses yang ada di maintenance system itu. Nah, kalau pertanyaan itu seperti itu, mekanismenya seperti apa itu yang ada di dalam proses atau di dalam transformation proses? Itu maka jawabannya menjadi seperti apa? Silahkan Saudara Fahrudin Muna. Iya, Pak. Dalam transformation proses itu untuk maintenance sendiri akan ada dua ya, planning dan execution. Nah, planningnya adalah mengumpulkan, terus ada collate, ada merencanakan, dan membuat schedule. Kemudian untuk direview menjadi WO, Pak. Untuk kemudian dikerjakan oleh pihak execution, yaitu dengan menyiapkan, melakukan, dan membandingkan dari WO yang sudah diperoleh untuk kemudian membuat report. Ya, terima kasih. Kalau sekalian saya teruskan. Kalau misalkan membumikan, saya lebih senang sesuatu hal yang konkret gitu ya. Sehingga mohon Anda tidak bosan ya ketika mendengar saya mengucapkan kata itu. Down to the earth gitu ya, membumikan. Kalau misalkan Anda itu diminta oleh siapapun gitu ya, tidak bos, bumikan itu bagaimanakah si execution itu report tadi ya, melaporkan itu, kemudian mekanismenya jadi seperti apa itu, strateginya, mekanisme, caranya seperti apa mereportnya. Kalau seperti itu maka sebenarnya saya rasa gampang ini. Silakan sekalian mohon dijawab ya, silakan. Iya, Pak. Mereport misalkan di dalam WO-nya itu untuk menghilangkan getaran, misalkan di situ ada 10 step. Oh, ternyata dia membutuhkan 12 step ketika mengerjakan, maka dia menuliskan di dalam report tersebut. Terus yang kedua misalkan work allocation-nya ditulis di dalam perencanaan membutuhkan 1 jam. Dia bisa melaksanakan dalam waktu 50 menit. Nah, itu direportkan juga untuk peralatan-peralatan dan lainnya, Pak. Jadi dibandingkan antara realisasi pelaksanaannya dengan perencanaan. Terima kasih. Ya. Terima kasih jawabannya. Jadi Anda semua begitu mestinya sudah paham bahwa kalau kemudian pihak planning division, ya katakanlah itu sudah ada planning division dan ada mechanic division yang melakukan execution. Planning division maka dia harus output yang dihasilkan kan berupa plan atau perencanaan yang istilahnya adalah kalau di industri namanya WO ya, work order. Nah, itu ketika dia menyusun itu, hasil plan itu tentu harus sudah dibuat agar bisa muncul review ya,
ya. Nantinya Anda bisa mereview ya, Anda bisa mereview. Oleh karenanya di desain di dalam WO itu seperti yang kawan Anda tadi sampaikan, di desain muncul deviasi atau gap kan gitu antara rencana dengan kenyataan. Nah, sehingga si eksekutor yaitu mekanik ya, dia melaporkan kenyataannya yang dilakukan itu apa, karena di situ sudah ada desired-nya, yang diinginkannya, yang direncanakannya itu apa, sehingga nantinya faktanya seperti apa. Oleh karenanya ya yang dilakukan oleh mekanik di dalam melakukan mekanisme report itu adalah ya memunculkan gap itu, yaitu dengan melaporkan, menuliskan factual action yang dia alami, dia lakukan, mulai dari how-nya, apa yang dia lakukan, sampai dengan waktunya, misalkan ya direncanakan sekian jam dia bisa menyelesaikan. Jadi mekanismenya tentu adalah memunculkan gap tersebut, ya, deviasi tersebut dengan melaporkan faktualnya menjadi seperti apa. Nah, sehingga paling tidak dari pancingan pertanyaan yang sampai dengan ini tadi, gitu ya, itu kita semua paham bahwa system thinking menjadi applicable ya, tentu saja ya, karena tadi sudah kita kenali ini dibumikan di mana, dibumikan seperti apa, itu satu hal. Nah, hal yang berikutnya Anda perlu Anda semua perlu memahami lagi, mempelajari lagi proses model itu seperti apa. Kalau di slide atau di bahan yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan, itu ada penjelasan tentang generic proses model, betul ya? Nah, itu seperti apa? Itu perlu dipelajari lagi ya, gitu ya, supaya kalau nanti paling tidak di ujian ya, paling tidak di ujian ketika soalnya divariasikan, gitu ya, itu Anda menjadi paham. Ya, kalau menjadi maintenance system seperti ini kan menjadi sudah lebur ya. Nah, padahal kalau dia sebagai individu tersendiri, terpisah, sebagai entitas yang individu, sebagai subsistem besar yang terpisah, maka Anda akan bisa mengatakan, oh ini generic proses modelnya adalah itu. Demikian pula yang satunya, generic proses control modelnya ini adalah yang seperti itu, gitu. Yang kalau kemudian dibawa ke dalam maintenance system, dalam diagram ini dia mengalami adjustment, tentu saja penyesuaian. Jadi itu ya, kan ini belajar ya, belajar. Ya. Jadi saya highlight dari, saya berikan penekanan di sana, di sini dari berdasar jawaban-jawaban yang sebagian dari Anda sudah sampaikan. Kalau kemudian berikutnya ya, Anda semua juga paham bahwa ketika proses kontrol itu berjalan, ya, maka apa yang terjadi? Ya. Alternatif apa saja yang terjadi dan kapan itu terjadi atau kondisi seperti apa itu terjadi, dan tentunya apa yang dilakukan, gitu ya. Jadi ada alternatif action apa saja, kemudian kapan dia terjadi, kapan dia harus lakukan itu, alternatif tadi, alternatif A, B, C, D itu kapan, dan tentu saja apa yang harus dilakukan ketika alternatif A misalkan itu yang diambil. Maka kalau seperti itu, mestinya ini mudah. Anda bisa jawab seperti apa, Saudara Elan Baskara? Oh ya, baik Pak. Jadi Anda belum ya? belum Pak. belum. Wah. Saya yakin belum ya. Iya Pak. Ya. Jadi kalau di proses kontrol model itu, kalau misalkan setelah terjadi dari input sebelum ke output itu dilakukan measurement Pak. Jadi untuk mengetahui apakah measurement yang tadi itu sesuai dengan standar. Jadi alternatifnya itu
antara reject atau accept seperti itu. Kalau hasilnya sesuai dengan standar berarti bisa di accept untuk kemudian dilaporkan hasilnya. Kalau reject jadi nanti harus dievaluasi lagi ke inputan produksi selanjutnya seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Makasih jawabannya. Nah, kalau kemudian muncul lagi pertanyaan ini untuk kawan Anda yang lain ya. Kondisi seperti apa? Sesungguhnya pertanyaannya tadi sampai dengan ke ini ya. Tapi ya nggak usah lah. Nah, terus apa yang terjadi itu? Apa yang terjadi dengan alternatif apa saja yang terjadi dengan ketika di unacceptable begitu? Maka jawabannya kan gampang. Alternatifnya apa saja? Kalau boleh Anda teruskan, Saudara Elan, Mas Elan. Apa saja yang dilakukan, kemudian kapan itu harus dilakukan, begitu ya, dan langkahnya apa? Silakan, Mas Elan Baskara, dilanjutkan. Lanjutannya dari yang proses dari tadi ya Pak, dari yang setelah accept sama reject itu ya. Intinya adalah, pertanyaannya intinya adalah alternatifnya apa saja nih, hasil dari proses kontrol itu, kemudian ada alternatif apa saja, kemudian kapan itu alternatif itu dilakukan, kapan itu artinya ya si A diambil ketika si B diambil ketika itu. Nah, terus masing-masing itu actionnya apa saja, itu silakan. Mungkin kalau pengaruhnya ke ini ya Pak, yang seperti second order gitu ya Pak, yang nanti kalau misalkan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan standar, bisa ke misal perubahan maintenance policy seperti itu Pak. Jadi mungkin ada yang salah dari rencana perbaikannya seperti itu. Jawabannya Anda itu ya sudah, apa ya, oke, baik, terima kasih. Kalau Saudara silakan Anda bantu ya, Saudara Laudi Yusuf Dagri Madupa ya, mohon dibantu ya. Jadi kalau di proses control model itu tadi kan ya, ada ketika kemudian di compare dengan standar yang ada, kemudian ada alternatif apa saja di situ, kan begitu ya. Pertanyaannya masih sama ya, karena jawabannya belum ada. Nah, itu ada alternatif apa saja, kemudian kapan itu dipakai, kapan itu dipilih gitu ya, yang tadi disebut tadi first order. Nah, itu kondisi seperti apa memilih yang ini bukan yang itu, dan apa yang dilakukan di situ. Silakan Saudara Laudi Yusuf Dagri Madupa. Silakan ya, mohon bisa cepat ya. Kalau nggak adil ya apa-apa, sebentar. Baik, sudah saya catat yang nggak adil. Langsung saja Muhammad Bagus Anugrah. Ya. Silahkan Saudara Muhammad Bagus Anugrah, mohon bisa dijawab. Iya Pak, Muhammad Bagus Anugrah, apa sudah terdengar Pak? Sudah, baik, terima kasih. Ya. Jadi yang aksi yang dilakukan apabila terjadi pada saat dilakukan kontrol yang seperti yang disebutkan Bapak tadi, yang jadi ada yang dari first order hingga fourth order. Kalau misalnya dari first order itu perubahan terhadap input, itu penyebabnya apabila input yang dimasukkan pada proses maintenance itu tidak sesuai dengan requirement yang ditetapkan, sehingga karena tidak sesuai standar, maka dilakukan perubahan order, itu perubahan terhadap inputnya. Sementara perubahan yang kedua, yang second order, perubahan terhadap maintenance strategi itu apabila saat dilakukan
comparison analisis itu mungkin terjadi perbedaan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Sementara yang terorder itu terjadi perubahan dilakukan terhadap maintenance polisi apabila terdapat environmental disturbance, yaitu pengaruh itu terjadi pengaruh pada sistem, namun sistem tidak dapat melakukan pengendalian atau tidak dapat melakukan kontrol. Sementara yang for order itu adalah rekomendasi untuk melakukan perubahan apabila terdapat proposal untuk pengajuan perubahan yang didasarkan pada feedback yang didapat dari pelaksanaan maintenance yang dilakukan. Menurut saya begitu, Pak. Baik, terima kasih jawabannya sudah disampaikan. Ya, baik, mungkin secara sederhana saja saya sampaikan ke Anda semua ya. Saya sudah menjelaskan, saya rasa itu pentingnya ya. Anda silahkan cek lagi catatan Anda tentang terkhusus tentang apa yang menjadi sebuah pertanyaan tadi. Misalkan kapan kita menerapkan force of the change, misalkan begitu. Itu secara khusus saya ada highlight, bahkan muncul kata kunci ya. Jadi Anda tinggal cek lagi catatan Anda, maka Anda pasti tahu jawaban yang exactly correct menjadi seperti apa. Saya mengingatkan saja, di awal kuliah saya sudah sampaikan bahwa sungguh tidak hanya dengan saya, dengan semua dosen yang ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Panut waktu itu masih sebagai dekan teknik, bahwa beliau menginginkan kalau ujian itu harus mampu merepresentasikan, atau soal-soalnya gitu ya, harus mampu merepresentasikan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh seorang engineer. Beliau ini saya sudah sampaikan ke Anda lah ini ya. Nah, seperti itu ya, kan begitu. Nah, waktu itu di kuliah pertama saya jelaskan ke Anda tipsnya itu seperti apa, kan begitu ya. Jawaban ini kayak apa sih, gampang aja kan gitu ya, yaitu adalah straight to the point, tidak muter-muter dan seterusnya. Kemudian terukur, nah gitu ya, terukur. Kemudian speak with data dan seterusnya. Nah, saat itu saya tegaskan, pastikan Anda munculkan kata kunci yang relevan, kata kunci yang tepat lah, kan begitu ya. Itu menjadi bagian dari kalimat jawaban Anda begitu ya. Oleh karenanya penting bagi Anda untuk memahami apa yang ada di dalam materi tertulis maupun materi lesan, katakanlah ocehan dosen itu, sehingga Anda, dan mestinya catat gitu, sehingga Anda bisa paham, oh kalau topiknya A, katakanlah begitu, maka penjelasannya adalah terwakili oleh kata kunci 3, itu ini misalkan. Seperti itu. Nah, sehingga kalau topik itu menjadi sebuah pertanyaan, maka ya munculkan saja kata kunci itu. Nah, tadi contohnya, misalkan kemudian ada pertanyaan yang secara bagian dari jawaban itu memunculkan force of the change. Jawabannya adalah menerapkan force of the change, yaitu ketika, gitu ya, maka ya Anda munculkan itu kata kuncinya, ya, gitu ya. Ya, jangan tidak, karena kalau tidak tentu itu tidak bisa dianggap sebagai menjawab soal, kan begitu ya. Sekedar mengingatkan apa yang sudah saya sampaikan di kuliah hari pertama yang cuma ngobrol waktu itu. Artinya belum ada konten yang saya share, tapi saya menekankan betul administrasi informasi sudah jelas mengatakan kalau difahami tinggal saya tagih ya khususnya pada saat ujian, bukan yang kayak gini. Kalau kayak gini kan ini masih ya ngobrol lah ya, gitu. Jadi pada saat ujian saya betul-betul berharap Anda semua ketika menjawab, maka ya jawablah ya you know what you have to do lah gitu. Ya, seperti yang saya tadi ngomong ya, maksud saya ulangi lagi ya.
kata kunci itu keluar. Kalau tidak ada itu berarti ukurannya tidak terpenuhi ya. Ada sebuah parameter yang ini nggak ada. Karena saya sudah tekankan di kuliah pertama bahwa kalau ada soal non-numerik atau soal yang deskriptif, maka Anda tetap harus mempunyai mindset sebagai seorang engineer yang terbiasa menjawab soal-soal yang numerik atau angka atau rumus, ya kan begitu ya. Kalau rumus 1 tambah 1, tentu saja hasilnya adalah tidak mungkin tidak. Wah, kan begitu ya. Nah, oleh karena kalau deskriptif, demikian pula kalau ada Anda diminta untuk jelaskan A, maka jawabannya ya harus yang itu, bukan yang lain. Nah, itu ukurannya apa? Kata kuncinya keluar. Kalau kata kunci nggak keluar kan, maka kami tidak punya bukti bahwa Anda memahami jawaban yang benar untuk pertanyaan itu. Sederhana sekali, ya. Oleh karena kata kuncinya keluar. For the change itu sangat unik, ya. Di situ dia ya unik lah, ya. Dan saat itu saya susah panjang lebar. Saya rasa Anda sepakat kalau saya nggak perlu mengulangi karena ya pasti Anda akan bosan kemudian ya nggak asik gitu ya. Maka oleh karenanya saya yakin Anda tidak ada masalah ketika Anda kemudian buka catatan Anda. Kalau kemudian di waktu yang tersisa ini ya saya akan melanjutkan dengan di maintenance planning ya, maintenance planning. Nah di maintenance planning ini ya. Bukan, tidak ada ya. Di maintenance planning itu, nah kalau ini gampang ya. Tadi kan Anda paham bahwa kalau misalkan ditanya terus pendekatan apa yang bisa kita pakai untuk atau ada suatu konsep dasar yang bisa kita pakai untuk melakukan planning. Ya, konsep dasarnya adalah the 6 coordinate of planning. Kan begitu ya? Jawabannya adalah itu ya. Anda semua sudah paham tentang itu. Nah, kalau kemudian terkait dengan hal itu ditanyakan, terkait dengan hal itu, maka sesungguhnya di dalam kita merencanakan, nge-plan gitu ya, menggunakan 6 coordinate of planning, yaitu yang seperti kawan Anda tadi sampaikan untuk menjawab soal yang lain ya. Itu adalah siapa yang harus melakukan itu, apa yang harus dilakukan, how-nya, kapan, dan seterusnya, ada 6 itu. Itu di dalam melakukan itu sesungguhnya kita di dalam planning, di mana kita menerapkan 6 coordinate of planning, itu sesungguhnya kita maaf ya, saya sambil mencari file soalnya, mohon maaf. Sesungguhnya kita melakukan apa di situ? What are we going to do? Kita menerapkan 6 coordinate of planning. Sesungguhnya di dalam menerapkan 6 coordinate of planning itu kita melakukan apa di situ? Ya. Kita memperhatikan hal lain itu dengan kegiatan apa di situ. Saya ingin tahu konsep Anda ketika Anda ngeplan dengan the 6 coordinate of planning dari apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah saya jelaskan ya di sesi 1 waktu itu. Itu ya, ketika Anda menerapkan planning dengan tentu saja menerapkan 6 coordinate of planning, itu Anda perlu mempertimbangkan apa yang Anda lakukan di situ. Sesungguhnya, actually, what will you do di situ itu sesungguhnya Anda melakukan apa yang harus Anda pertimbangkan di situ. Nah, kalau seperti itu, maaf, kalau seperti itu, maka jawabannya menjadi mudah gitu, ya kan? Saudari Rifara, mohon bantuannya. Rifara Syara Nasution, Saudari Rifara Syara Nasution, silakan. Iya Pak, saat melakukan itu kita harus mempertimbangkan batasan minimal GPA-MS, quantity, time, money, sama safety ya Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih saya sudah mendengar jawaban Anda. Selalu saya akan mengucapkan terima kasih. Ya, benar atau salah. Nah, ya, jadi
Secara khusus adalah kalau kita sempurnakan ada kata kunci di situ to balance. Jadi kita menyetimbangkan. Mohon maaf saya nggak terlalu mengikuti KBBI ya. Kalau zaman saya dulu EYD, ejaan yang disempurnakan. Kalau sekarang sepertinya KBBI ya. Ketika sufiks me bertemu dengan setimbang jadi menyetimbangkan atau menyeimbangkan ya. Pokoknya Anda tahu apa yang saya maksud ya, to balance tanpa batasan. Jadi kita itu sesungguhnya punya batasan. Nah gitu, di dalam kita ngeplan itu kita by nature itu kita punya batasan, maksudnya kan begitu ya. Jadi nggak bisa kita memaksakan diri gitu ya, mengabaikan hal itu, constraint itu maksudnya gitu ya. Jadi kita harus menyadari betul constraint-nya itu apa saja nih. Nah constraint tentu saja kan relatif ya. Jadi kalau constraint untuk memplanning A itu constraint-nya mungkin akan slightly different with ketika kita memplanning B, misalkan begitu maksud saya ya. Jadi relatif ya. Jadi ini tidak hanya applicable di maintenance, sekali lagi ya, konsep the six coordinate of planning ini ya. Ya, ketika Anda ngeplan jalan hidup Anda merencanakan jalan hidup Anda, nanti Anda mau kemana ya, semoga diridhoi Allah. Nah itu maka mestinya Anda harus tengok itu constraint, enggak boleh enggak kan begitu. Jangan hanya menulis besar-besar di dinding saya akan jadi A gitu. Terus kekeh ke situ saja tanpa kita menengok constraint yang kemungkinan muncul di 5 tahun pertama dalam hidup ke depan, atau di nggak tahu lah Anda memetakan jadi per setiap satuan waktu apa. Itu penting ya, kan begitu ya. Saya berharap sangat Anda semua menangkap itu gitu ya, maksud saya begitu ya, tidak sekedar menghafal ya, tetapi memahami ya, memahami. Jadi constraint itu yang perlu diseimbangkan atau disetimbangkan ya. Nah, artinya kita harus mampu mengidentifikasi dengan baik ya batasan-batasan apa atau kelemahan atau kekurangan gitu ya yang akan menghadapi kita, gitulah kurang lebih ya. Kalau itu di dalam maintenance planning ya berarti jelas ya, QQMT TMS itu kan menjadi sebuah panduan katakanlah begitu ya, hal yang bisa kita perhatikan begitu ya, kita perhatikan untuk direncanakan dengan baik ya. Apa sajakah itu, kuantitinya seperti apa, batasan jumlahnya. Kalau itu berarti ketika kita ngeplan kemudian kita merencanakan di bagian how-nya gitu kan ada six cognitive planning, ada how-nya itu adalah menggunakan overhead crane untuk membuka engine hood misalkan, untuk membuka kap mesin misalkan, menggunakan overhead crane alat pengangkat yang ada di atas ya, overhead itu. Nah itu kalau nggak ada kan begitu. Atau ada tetapi hanya satu, padahal di situ ada pitnya, ada apa namanya, di bengkel itu ada tempat bekerjanya, pitnya itu ada lebih dari satu misalkan, padahal itu hanya satu. Nah tentunya kita di dalam planning kita harus memperhatikan itu, kita harus menyeimbangkan itu, batasan itu, agar WO kita, work order kita menjadi real dan applicable. Nah maksudnya adalah quality, demikian pula ya, kita tidak bisa memaksakan diri ketika kita hanya mempunyai spare part yang KW bukan yang original misalkan begitu, dan seterusnya. Tentu saja QQTMS itu menjadi contoh panduan yang bisa kita pakai. Anda bisa masukkan lagi konselin-konselin yang lain. Jadi sangat penting sekali di dalam kita melakukan planning itu paham tentang hal ini ya.
Jangan hanya sekedar 6 coordinate of planning. Jadi saya merencanakan 1, ini 2, ini 3, ini yang mencakup ini banyak 6 aspek itu, titik, itu enggak. Kalau itu yang terjadi nanti Anda bisa didemo oleh mekanik. Mekaniknya teriak, oh ini planning kok tidak, plan kok tidak bisa diimplementasikan atau apapun. Oke, baik. Kemudian kalau kemudian Anda ke sana, maaf ya, mana ya, ini ya, mungkin di sini dulu deh. Nah ini ya, nah ini, kalau di sini saya mau jelasin dulu deh, ya, saya minta izin untuk menyelipkan sesi 1 ya, minta izin ya. Saya itu sesungguhnya sesi 1 itu yang you take the benefits, not mine. Yang sesi 1 itu kalau saya senangnya nggak usah ada sesi 1 ya, langsung sesi 2 gitu ya, langsung sesi 2 dan 3 gitu ya. Dan Anda tentunya lebih senang sesi 1 itu lebih banyak gitu kan ya. Dan ya memang kemarin saya mau mengutamakan hal itu karena lebih pada agar transfer knowledge-nya bisa lebih efektif, tidak lebih lancar begitu ya. Nah, daripada sekedar kemudian saya minta belajar sendiri saja tanpa ada overview. Nah, sekarang saya mau minta izin untuk menyelipkan sesi 1 ya. Jadi ini apa yang Anda baca, Anda lihat di sana ya, lengkapnya adalah, jadi saya akan menjelaskan secara agak lebih detail gitu ya, dimana ocehan saya ini sangat jelas, sangat mungkin sudah pasti tidak semuanya tertulis di situ ya, gitu ya. Ya, jadi saya berharap sangat Anda paham, karena tidak tertulis, bahkan tidak tertulis apa ya, tidak dijelaskan, bahkan tidak ada tulisan yang menjelaskan itu. Jadi ini itu adalah macam-macam maintenance, kalau istilahnya adalah maintenance task, TASK itu ya, maintenance task, atau sebagian dasar menyebutnya dengan textbook menyebutnya dengan maintenance action. Preventif di sini itu lengkapnya adalah preventive maintenance ya. Kalau disingkat itu menjadi PM. Oke, besar. Kemudian ini prediktif ini istilah lengkapnya adalah predictive maintenance. Ya. Singkatannya adalah PDM, P besar, D kecil, M besar. Ya, PDM, D-nya kecil, gitu ya. Textbook Anda akan temukan itu. Atau di industri yang paham, karena kadang-kadang itu di industri itu agak melupakan hal-hal yang sifatnya scientific gitu ya. Seingatnya ini tulis, seingatnya ini diimplementasikan gitu ya, mengaku ini, mengaku itu. Pernah dulu saya di suatu tempat, perusahaan waktu itu apa ya, ada asosiasi perusahaan oil and gas di suatu provinsi gitu. Wah, yang bertemu di situ ada perusahaan-perusahaan BUMN besar, Anda paham, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang gas ya, LNG. Itu ada juga perusahaan oil and gas asing daerah Kalimantan, sebuah provinsi. Anda mungkin bisa paham. Nah, di situ apa namanya, semacam konsultasi gitu ya. Saya memberikan konsultasi, kemudian saya minta mereka masing-masing presentasi tentang reliability. Nah, wah, mereka pede presentasi. Yang mana saya bisa ceritakan di sini, semuanya mengatakan bahwa reliability dari plan kami itu adalah 7 atau 200% atau 2, atau intinya adalah reliability yang mereka capai itu melebihi angka 1, dan itu pede sekali. Dan itu tentu saja salah ya bagi Anda yang sudah mengambil mata kuliah. Oh, maaf ya, ini bukan salah. Bagi Anda yang sudah pernah belajar tentang engineering, pasti Anda paham
ya, berapakah nilai reliability level gitu ya. Saya hanya menggambarkan saja bahwa kalau kemudian bicara di industri, kadang-kadang beliau-beliau itu kemudian karena saking asiknya kerja cari uang sehingga tidak mengupdate, atau bukannya nggak usah mengupdate, mengingat-ingat kembali apa yang dulu. Ya, oleh karenanya jangan sampai Anda gitu ya. Nah, oleh karena predictive maintenance itu terminologinya ya tadi ya PDM ya, P besar, D kecil, M besar. Ya, mau dicatat ini. Kemudian non urgent corrective maintenance itu beberapa textbook menyebutnya bukan itu, bukan non urgent corrective maintenance, tetapi corrective maintenance saja, corrective maintenance. Ya. Singkatannya adalah C besar, R kecil, kemudian M, CRM. M besar ya, C besar, R kecil, M besar. Corrective maintenance. Kemudian urgent corrective maintenance itu banyak textbook menyebutnya dengan breakdown maintenance. Breakdown, Anda paham? Breakdown, ya. Breakdown, ya. Maintenance. Singkatannya B besar, R kecil, breakdown, breakdown. Kok saya jadi lupa ya? BRDM atau BRM ya? Bandara Raden Mas. Breakdown maintenance. BRDM ya. B besar, RD kecil, R D kecil, kemudian M. Breakdown maintenance. Dan biasa pula disebut atau istilah lainnya adalah run to failure. Run, RUN biasa, to failure. Failure itu failure. Failure. Run to failure atau RTF. Jadi ada beberapa maintenance task ya, yang paling tidak Anda harus kenal 4 ini. Paling tidak. Berarti ada yang lain. Oh iya, ada yang lain. Tapi ya kita fokus dulu ini, gitu ya. Ada preventive maintenance, PM. Ada predictive maintenance, ada PDM, ada non-urgent corrective maintenance atau corrective maintenance, CRM. Ada breakdown maintenance, BRDM, gitu ya. Atau RTF, run to failure. Nah, run to failure atau breakdown maintenance, Anda tahu nih dari termin istilahnya saja Anda sudah bisa melogikakannya, yaitu adalah kegiatan maintenance yang dilakukan ketika equipment tersebut breakdown, kan begitu, rusak, baru dilakukan kegiatan maintenance. Kegiatan maintenance-nya paling tidak yang bisa kita analogikakan dengan sederhana adalah merepair ya. Jadi baru dilakukan kegiatan maintenance, yaitu contohnya adalah memperbaiki ketika equipment itu rusak. Ketika dia tidak rusak, uptime ya nggak diapa-apain sama sekali, tidak dicek-cek atau diinspeksi atau dilubrikasi atau di adjustment, dikalibrasi gitu ya. Nah, pokoknya nggak ada, diamin aja, begitu rusak baru datang ke sana kemudian diperbaiki. Nah, itu konsepnya breakdown maintenance atau run to failure ya. Run to failure ya, Anda bisa memahami spellingnya ya, RTF. Jadi run to failure itu maintenance task itu menjadi sesuatu hal yang menjadi pilihan gitu ya. Jadi pilihan. Jadi bukan kok kemudian itu nggak boleh dilakukan, itu dilakukan. Tentu Anda langsung paham, kita bisa mudah memahaminya bahwa itu dilakukan untuk equipment yang non-critical ya, betul ya. Equipment yang non-kritis, yang tidak kritis. Kalau dia rusak, maka tidak mengakibatkan sistem keseluruhan rusak, kan gitu. Atau efeknya, konsekuensinya, efek dampaknya tidak besar, gitu ya. Satu itu, kemudian yang kedua, harganya murah. Nilainya murah, nilai itu di misalnya harganya murah. Jadi kalau pun toh rusak, mungkin nggak diperbaiki, ganti aja langsung. Ya. Nah, jadi breakdown maintenance itu eksis ya, walaupun memang tentu kalau kemudian bicara tentang proporsi, itu adalah proporsi yang paling rendah ya kan. Breakdown maintenance kan sesuatu hal yang
mestinya harus kita minimalkan ya. Tapi untuk atas nama efisiensi itu menjadi sebuah pilihan. Ketika itu berupa spare part yang murah ya, yang dia tidak berada di dalam sistem utama. Jadi kalaupun rusak dia tidak mempengaruhi jalannya kegiatan produksi misalkan begitu. Ya, seperti itu menjadi sangat mungkin. Seperti itu ya. Ya sederhananya saja kalau itu mobil Anda gitu ya kampas rem. Kampas rem itu masih lumayan harusnya dilakukan inspeksi ya. Ketika katakanlah di situ ada kegiatan maintenance. Tapi tidak jarang juga atau kampas kopling gitu ya. Tidak jarang juga kita tidak melakukan apa-apa itu ya. Mungkin yang lebih sesuai adalah kampas kopling ya. Kampas kopling itu jarang sekali itu mekanik akan melakukan inspeksi. Ya. Jadi ya tinggal ditunggu saja begitu simptomnya muncul gitu ya, mulai slip gitu ya, mulai boros bensinnya karena koplingnya slip gitu ya, maka ya perlu diganti atau bahkan sudah tidak bisa lagi mentransmisikan daya dari mesin ke roda, maka nah itu contohnya seperti itu ya. Atau komponen-komponen lain ya yang misalkan nipple untuk lubrikasi misalkan ya, lubang untuk lubrikasi ya, maka ya dibiarkan aja di situ sampai dia penyok ya, dan seterusnya. Tapi tetap urgent corrective maintenance sesuatu hal yang harus minimal ya. Hanya saya ingin memberikan wawasan pada Anda bahwa hal itu realnya di lapangan, di industri itu akan menjadi sebuah pilihan. Seperti itu ya. Kemudian kalau non-urgent corrective maintenance ya, atau corrective maintenance, itulah yang Anda kenal di fourth order change ya, di situ ya. Artinya apa? Dia yang dilakukan di situ adalah secara khusus itu mengidentifikasi root cause. Makanya tadi saya berharap di fourth order change muncul kata kunci recurrent failure, kan gitu ya. Nah, sehingga ketika recurrent failure itu muncul, jelas kita harus lakukan root cause analysis karena agar kita bisa menemukan akar penyebabnya yang menyebabkan failure itu recur, kan gitu. Nah, jadi di corrective maintenance itu atau non-urgent corrective maintenance itu kegiatan di mana kita mengidentifikasi akar penyebab agar kita bisa improve, mungkin dirubah desainnya, nah begitu ya. Jadi desainnya dirubah gitu ya. Kalau itu pompa sentrifugal yang selama ini sudu atau blade blade-nya itu terbuat dari casting misalkan, terpaksa harus kita putuskan, kita rubah terbuat dari keramik misalkan, karena harus tahan panas misalkan ya. Jadi itu hanya akan mungkin kalau kita bisa mengidentifikasi akar penyebab kerusakan itu gitu kan. Nah itu corrective maintenance atau sebagian tes menyebutnya non-urgent corrective maintenance. Seperti itu ya. Jadi corrective maintenance Anda paham, disitulah dilakukan mengidentifikasi root cause analysis ya, karena dari current failure, sehingga yang di maintenance action yang ada di situ adalah semangatnya adalah untuk improvement ya. Efeknya bisa macam-macam, bisa contohnya bahkan sampai ke perubahan desain. Kemudian di preventive maintenance, preventive to prevent, mencegah gitu ya. Berarti kita ini sangat berkebalikan dengan breakdown maintenance atau run to failure ya. Kalau breakdown maintenance kita nggak melakukan maintenance action apapun kecuali pada saat nantinya dia mengalami failure atau breakdown. Tapi kalau preventive maintenance kita menerapkan maintenance action sebelum equipment tersebut atau sistem tersebut breakdown atau mengalami failure. Nah, sudah kebalikannya. Seperti itu. Ya. Nah, ngapain saja? Apa yang dilakukan di dalam preventive maintenance? Nah, kegiatannya yang ada di sana yang dilakukan ya. Yang pertama adalah
Yang pertama adalah sederhana sekali, yaitu adalah cleaning. Jadi cleaning itu termasuk preventive maintenance. Kemudian yang kedua adalah inspection. Kemudian yang ketiga adalah lubrication. Kemudian yang keempat itu adalah calibration, mengkalibrasi atau readjustment atau apapun namanya lah, Anda paham maksudnya gitu ya. Ngeset ulang ya, ya kalibrasi lah ya. Nah, kemudian kelima adalah repair dan keenam adalah replace. Gitu ya. Jadi apa yang saya dilakukan dalam preventive maintenance, satu adalah cleaning, dan yang kedua adalah inspection, yang ketiga adalah lubrication, kemudian yang keempat itu adalah calibration, kemudian yang kelima adalah repair, dan terakhir keenam adalah replace. Tentu belum tentu semua itu dilakukan ya. Contohnya cukup di repair, nggak perlu replace gitu ya. Ya Anda tahu lah. Nah, kalau itu didiskusikan menjadi panjang lebar ya, tapi idealnya itu dilakukan. Maksud saya cleaning ya, kadang-kadang orang berpikir di dalam maintenance ngapain cleaning, oh itu penting sekali ya. Kalau di sebuah perusahaan yang memahami maintenance dengan baik, maka dia akan di sebagian dealer mobil melakukan hal itu. Tapi lucunya mereka melakukan cleaning setelah dilakukan perbaikan. Jadi hanyalah untuk kosmetik. Pada sesungguhnya cleaning di sini yang dimaksud, ya nggak apa-apa nanti dicuci lagi nggak apa-apa setelah selesai. Tapi yang dimaksud cleaning di sini adalah di awal. Jadi awal sebelum dilakukan treatment apapun itu dibersihkan dulu. Kalau itu sebuah kendaraan mobile gitu ya, contohnya mobil, ya di car wash lah. Ya di radiatornya juga, di bagian mesin selain kaki-kaki gitu ya. Bahkan mungkin bodinya malah cuma sekilas gitu, semprot-semprot gitu. Nah, intinya apa? Karena ya logika sederhana adalah ketika clean maka mudah untuk diinspeksi. Karena berikutnya adalah inspection. Inspection adalah tujuannya adalah memeriksa atau mengobservasi ya, mengamati ya, pengamatan ya. Ya, untuk mengidentifikasi segala hal, mulai dari mengidentifikasi adakah kerusakan, adakah yang retak, adakah yang patah, nah, kerusakan lah, gitu. dan lain sebagainya, kan begitu ya. Nah, dari inspeksi itu kemudian harapannya akan ada tindakan-tindakan berikutnya. Oh, ini cukup dikalibrasi saja, contohnya seperti itu. Nah, ya, di lubrikasi, ya, kalau lubrikasi biasanya selalu akan dilakukan. Lubrikasi adalah pelumas ya. Contoh Anda mengganti mesin, mengganti oli mesin, ya. Seperti itu, ya. Atau Anda mengganti pelumas yang ada, maaf ya, ini ada apa itu jualan apa, mengganggu. Bearing, ya, dia diganti grease-nya, ya. Jadi, ya begitulah, ya pelumas, ya, lubrication. Itu menjadi penting. Jadi benda-benda yang bergerak bergesekan itu harus cukup lapisan film yang ada di sana supaya tidak aus karena koefisien gesekan tinggi. Dan dilanjutkan dengan kalibrasi dan juga nah itu. Sedangkan predictive maintenance (PDM) semakin kencang. Predictive maintenance, ya, yang ada di sana kegiatannya apa? Kegiatannya sesungguhnya adalah hanyalah mengumpulkan informasi atau data. Sehingga dalam perspektif PM, preventive maintenance, maka predictive maintenance itu kegiatan yang ada di sana adalah inspection. Jadi sesungguhnya yang ada di sana itu hanyalah inspection. Artinya adalah mengumpulkan data, informasi. Ya. Nah, kemudian data itu kemudian diolah. Maksud saya tidak ada kegiatan di situ repair, lubrication dan seterusnya, gitu ya. Tidak ada. Jadi
dia berfokus pada mengumpulkan informasi, kemudian mengolah informasi itu dan menganalisa hasil olahan itu sehingga membuat suatu kesimpulan. Itu adalah predictive maintenance. Oke ya, jadi Anda paham sekarang kesamaan dan perbedaan, persamaan dan perbedaan dengan preventive maintenance, predictive maintenance, Anda paham sekarang. Persamanya adalah sama-sama inspection, gitu ya. Ada inspectionnya lah, gitu ya, predictive maintenance. Tapi bedanya tentu ya hanya inspection saja, nggak ada yang lain, yang begitu. Ya, seperti itu. Dan tidak ada kegiatan, tidak ada maintenance action yang sifatnya fisik, yang memperbaiki, mengganti, kalibrasi, tidak ada. Ya. Betul-betul berfokus pada pengumpulan data, dan pengolahan data, dan analisa data. Dan nanti akan membuat suatu kesimpulan, sehingga akan muncul suatu rekomendasi. Nah, saya akan lanjutkan sedikit. Predictive maintenance ini tujuannya terus untuk apa, gitu ya? Tujuannya untuk apa? Nah, Anda lihat ini di ilustrasinya, ya. Predictive maintenance kemudian keluar itu ada tanda panah keluar, ya kan? Ke arah preventive maintenance. Ada tanda panah keluar juga ke urgent corrective maintenance atau run to failure atau breakdown maintenance. Juga ada tanda panah keluar yaitu ada non-urgent corrective maintenance atau ke corrective maintenance. Jadi saya tulis generate. Jadi predictive maintenance itu nantinya bisa mengenerate predictive maintenance, bisa mengenerate urgent corrective maintenance, bisa mengenerate corrective maintenance. Sehingga inilah yang menjelaskan kenapa kok hanya mengumpulkan data saja. Ya, jadi predictive maintenance itu tujuannya sebetulnya kan mengetahui potential failure, potensi kegagalannya itu ada tidak, dan kalau ada kapan, sehingga kita bisa mengantisipasi sejak awal. Itu tujuan. Nah, untuk mengeksekusi itu, maka maintenance action-nya itu berupa inspection, dan secara spesifik adalah mengumpulkan data, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis. Dan di akhir nanti memberikan rekomendasi setelah dibuat kesimpulan. Jadi Anda sekarang paham itu. Predictive maintenance adalah seperti itu. Ya, contoh sekarang, ketika ada sebuah mudahnya aja equipment ya, alat gitu ya, katakanlah itu adalah mesin di mobil Anda, ya. Maka kalau kita bisa mengetahui potential failure dari mesin di mobil Anda, kita bisa melakukan action berikutnya. Kita bisa menentukan maintenance task berikutnya. Contoh ya, kalau di pagi hari Anda mau berangkat kemanapun, ya misalkan semoga pandemi sudah berakhir, maka Anda on-kan sebelum starter, sebelum di-start kan di-on-kan. Maka ketika on, lampu indikator menyala, banyak lampu indikator. Salah satunya adalah lampu indikator oli, ya kan? Lampu indikatornya oli menyala, itu baru on, belum diteruskan jadi start. Nah, ketika di start, jeng, maka beberapa lampu indikator kemudian mati. Kalau itu normal, contoh indikator oli itu mati. Indikator itu sebetulnya menunjukkan flow meter, jadi aliran ya, aliran yang direpresentasikan dari sebuah tekanan oli yang ada di situ. Nah itu, nah kalau dia tidak mati berarti itu memberitahu pada kita bahwa ada potential failure nih. Nah di engine Anda, gitu. Ya, maka itu adalah contoh predictive maintenance. Apa yang ada di dalam panel dashboard mobil Anda berupa lampu indikator oil flow, ya, tekanan oli yang direpresentasikan dengan aliran oli yang dia hidup di saat mesin on dan mati pada saat sudah di start yang harusnya mati. Ketika dia tetap hidup ngeyel, maka berarti kesimpulannya adalah sensor itu tidak mendapatkan cukup flow yang lewat di sana. Artinya apa? Tekanannya rendah. Nah, kalau tekanan rendah, bermacam-macam kemungkinan.
mulai dari level olinya turun karena ada kebocoran mungkin, begitu kan, ya, atau kebocoran yang ada di radiator sehingga dia bercampur, air bercampur dengan oli dan seterusnya. Ini sudah ngomongin teknis ya, nggak asik mungkin Anda nggak tertarik, tapi intinya itu ya, sehingga tekanannya menjadi turun sehingga sensor flow meternya itu menjadi tidak cukup untuk mematikan lampu itu. Nah, dari situ kita sebagai driver atau pemilik mobil itu bahkan itu akan mendapatkan warning kan, gitu ya, pengingat ya. Oh, ini ada potensi kegagalan. Nah, baru kemudian kita memutuskan kan. Nah, jadi predictive maintenance generate preventive maintenance. Contohnya apa? Wah, saya mau PM ini. Ke mana? Ke dealer service mau kendaraan saya. Ke sana gitu. Magal misalnya, dan Magelang. Ya gitu. Makanya yang dilakukan oleh dealer service center kendaraan Anda itu sesungguhnya adalah PM. Karena dia di situ harusnya cleaning, di situ pula dia harusnya inspection, dia akan cek-cek sana sini kan begitu ya. Dan seterusnya tadi sampai 6 tadi. Maka dia itu adalah contoh sebuah preventive maintenance yang nyata ya. Yang kita bisa lihat keseharian. Nah, kalau predictive maintenance contoh yang paling sederhana, contoh paling sederhana predictive maintenance adalah service center motor atau mobil kita. Contoh paling sederhana predictive maintenance adalah apa yang ada di dashboard mobil Anda misalnya, ya. Di situ kan kalau mobil kan ada beberapa banyak ya, mulai dari baterai, aki ya. Kalau akinya hidup berarti dia sudah tidak cukup, harus dasusnya. Seperti itu ya. Jadi ini penjelasan tentang ini generate ke sana itu kenapa? Karena dari data itu nanti akan bisa dianalisa, dari analisa itu nanti muncul sebuah kesimpulan yang kemudian bisa dibuat beberapa rekomendasi. Nah, rekomendasinya macam-macam ya. Dibuat kerjakan preventive maintenance. Kalau misalkan itu recurrent failure, terus menerus fail, potential failure muncul lagi. Padahal kemarin habis dicek engine blocknya nggak ada yang bocor misalkan, tapi kok olinya gini terus ya, gitu. Berarti kan recurrent failure ya. Anda tahu ya tulisannya kayak apa, itu sudah saya tulis loh itu. Nah, berarti mungkin Anda akan melakukan, rekomendasinya adalah ya Anda lakukan corrective maintenance ya, gitu ya. Seperti itu ya. Ya, jadi bisa difahami ya ini. Nah, saya akan lanjutkan. Sekarang Anda paham, berarti chronologically, secara kronologis, berarti yang harus dilakukan dulu di industri, ya, maintenance task yang mestinya harus dikedepankan terlebih dahulu, itu artinya berarti adalah predictive maintenance dulu ya, betul kan? Predictive maintenance dulu, karena dari predictive maintenance nanti akan generate yang lain. Kan gitu. Tapi kenyataannya sekarang tidak ya, kan begitu ya. Kalau di industri tidak, ya. Ya mereka PM aja, ya kayak motor kita gitu, ya. Sekian bulan dicek, kan begitu. Tanpa kalau kan gini ya, kalau predictive maintenance kan kita akan tahu harapannya real time, gitu ya. Pada saat itu kondisinya adalah begini ya. Tapi kalau preventive maintenance, inspeksi yang kita lakukan kan berdasarkan jadwal. Jadi bisa jadi pada saat kita dijadwalkan inspeksi untuk ngecek-ngecek, detik itu nggak ada masalah. Ya begitu kita pergi 2 jam kemudian, 2 menit kemudian masalah terjadi. Nah, jadi menjadi emergency ya gitu. Ya. Nah, sekarang karena secara kronologis predictive maintenance harus duluan karena dia mengenerate yang lain, maka bagaimana hal itu bisa dibumikan? Bagaimana itu bisa dieksekusi, bisa dibumikan, bisa konkretnya itu seperti apa predictive maintenance? Kok dia harusnya didahulukan supaya bisa mengambil data sehingga bisa nanti di ujung sana bisa dibuat rekomendasi untuk action berikutnya.
kan sama-sama preventive maintenance juga inspection ada, predictive maintenance ya hanya inspection, artinya sama-sama. Kok bisa membedakan? Kalau sama-sama ada inspeksinya, kenapa nggak preventive maintenance dulu itu dilakukan, baru nanti dia mengenerate yang lain termasuk predictive. Nah, di sini kuncinya. Kuncinya adalah kalau di predictive maintenance, inspection itu dilakukan menggunakan pendekatan teknologi. Katakanlah menggunakan alat lah. Ya. Kalau preventive maintenance, inspectionnya itu hanyalah menggunakan pendekatan konvensional. Konvensional di sini diwakili oleh yang paling sederhana, diwakili oleh panca indera kita. Ekstrimnya adalah diwakili oleh panca indera kita. Nah, itu yang membedakan. Ya. Sehingga dari sini jelas ada keterbatasannya. Kalau pendekatannya teknologi, maka menjadi memungkinkan kita bisa tahu lebih awal. Ya. Kalau kemudian teknologi itu mampu untuk mengumpulkan data dan kemudian mengolah, kemudian dari data itu berdasarkan pola-pola yang ada bisa disimpulkan bahwa sebentar lagi kemungkinan akan fail. Jadi menggunakan teknologi. Tapi kalau preventive maintenance dia menggunakan panca indera katakanlah gitu. Nah contohnya, mestinya kalau Anda bawa kendaraan Anda, motor maupun mobil itu ke service center, kemudian dia melakukan inspeksi, cleaning dulu, kemudian inspeksi, walaupun cleaning jarang dilakukan. Ya, inspeksi, dia akan cek-cek, dia tengok sana, tengok sini, pegang sana, pegang sini, kan begitu. Dipegang, ini ada oli bocor, berarti, begitu, maksud saya begitu. Jadi retaknya engine block itu diwakili dengan ada bocor atau tidak. Berarti setelah kejadian, ya kan? Nah, kalau itu kita menggunakan predictive maintenance, maka kita menggunakan alat. Kan pendekatannya teknologi tadi. Ya, menggunakan suatu tools. Contoh, kalau di predictive maintenance, kita bisa pasang. Ya. Jadi, predictive maintenance itu tools and tekniknya itu bermacam-macam. Kalau predictive maintenance, toolsnya disederhanakan, ada panca indera itu ya. Tapi kalau di predictive maintenance toolsnya, ya itu tentu bukan panca indera itu yang dialokasi kepada kita, tetapi yang lain. Apa itu? Satu, ada yang namanya vibration monitoring analysis, ada yang namanya termografi, ada yang namanya ultrasonik, ada yang namanya tribologi, ya, ada yang namanya proses parameter, dan seterusnya. Nanti ada pembahasan khusus tentang hal itu, ya, bukan sekarang. Nah, jadi itu pendekatannya teknologi. Contoh, kalau kita menerapkan vibration monitoring analysis, maka realnya adalah kita pasang itu sensor transducer ya. Itu dipasang kalau itu pompa sentrifugal, misalkan yang paling mudah sentrifugal ya, kan pompa ada pompa triplex, duplex. Nah, yang paling mudah pompa itu kita pasang di bearing house-nya, di rumah bantalannya misalkan. Karena itu vibrasinya paling tinggi. Kita pasang sensor di situ, kemudian dari sensor itu dipasang kabel ke signature analyzer, ke pengolah data. Gitu. Kemudian ya sudah, dia dioperasikan si pompa itu, ya kemudian nanti data akan ditangkap sendiri. Apa yang ditangkap datanya? Berupa frekuensi, kan begitu. Nah, begitu nanti akan menuju rusak, yaitu diwakili dengan getaran yang semakin tinggi. Getarannya itu akan semakin tinggi. Frekuensinya akan semakin tinggi. Pada suatu saat, tiba-tiba misalkan. Pelan-pelan kok naik. Maka ketika suatu equipment system, ketika frekuensi yang dia derita itu melebihi frekuensi alaminya, maka pasti akan kolaps, pasti akan hancur, remuk, gitu ya. Kalau ada dari teknik mesin, ada mata kuliah getaran mekanis ya. Nah, ada paham itu. Nah, intinya apa? Ada suatu tool di dalam predictive maintenance, contohnya adalah vibration monitoring analysis. Realnya adalah dipasang sensor di suatu titik, contohnya adalah di bearing house.
Kemudian dari sana dia mengambil data, ya dia ambil data apanya, frekuensi. Nah, frekuensi yang meningkat, yang melebihi frekuensi alami atau menuju ke batas frekuensi alami yang aman suatu benda tersebut, maka akan muncul warning signal seperti itu. Nah, itulah predictive maintenance. Sehingga sebelum merusak, parah, maka kita sudah akan tahu. Maka jelas-jelas predictive maintenance itu tidak melakukan maintenance action berupa repair, berupa replace, dan lain-lain. Ya hanyalah inspection, tanda petik hanyalah inspection, tapi inspection canggih gitu ya, menggunakan teknologi. Tujuannya apa? Mengenali terjadinya potential failure. Semoga Anda paham, grab, kata kunci nyantol semuanya, kalau ujian Anda keluarkan itu nilai pasti beres, nilai maksimal. Kalau tidak, ya itu mengarang bebas berarti kan. Ya, mohon sekali diingat ya, mohon dengan sangat diingat ya, kalau Anda tidak menjawab soal, ukurannya apa itu? Ya nggak ada kata kunci yang relevan di situ, gitu. Berarti kan itu masuk kelompok mengarang bebas. Itu istilah yang dipakai Pak Panut ya, yang di kuliah hari pertama saya jelaskan ya. Beliau mengatakan jangan sampai mahasiswa mengarang bebas ketika menjawab, ketika besok dia bekerja. Dan paling tidak ketika ujian. Ya, jadi itu Anda mestinya nangkep ya, ada grab beberapa, Anda tangkap beberapa ide-ide gitu ya, dan kata kunci tentunya. Ya. Nah jadi dengan demikian mestinya Anda sekarang sudah lebih memahami lagi predictive maintenance kronologinya seperti itu ya. Jadi di awal dia fokus di mengambil data, mengolah, menganalisa, dibuat kesimpulan, dia muncul rekomendasi. Nah, sehingga diputuskan ini mau ngapain. Kalau perlu di repair ya berarti preventive maintenance gitu ya. Kalau perlu ditelusuri root cause analysis dan nantinya di repair pula, di replace bahkan mungkin ya tentunya di corrective maintenance kan begitu. Kalau sebatas untuk supaya cepat dikerjakan cepat, yang penting jalan begitu ya itu ke breakdown maintenance kan begitu. Ya, kalau preventive maintenance kan harus dilakukan cleaning, inspection, paket itu harus dilakukan walaupun nanti mungkin yang repair tidak tapi cukup yang replace tidak tapi cukup repair gitu ya. Ya, saya yakin Anda paham apa yang saya maksud. Nah, sehingga sekarang Anda sudah paham maintenance action, PDM, PM, CRM, dan RTF ya, atau BRDM ya. Anda paham itu, dia posisinya seperti apa, dia ngapain, posisinya seperti apa, kapan dia dilakukan, dasarnya. Perbedaannya antara masing-masing gitu ya, mestinya sudah tidak ada lagi pertanyaan lah, katakanlah begitu ya, mestinya ya seperti itu. Nah, saya mungkin tidak akan bisa lama lagi karena kita 11.40 kan selesai ya, 40 kali 3 ya, 120 menit. Tapi memang saya seharusnya jam 11.15 tadi saya harus meninggalkan Anda, mohon maaf karena ada tamu dari PLN yang harus meeting gitu ya. Penugasan ini, jadi ya daripada kosong, dan saya meminta untuk saya menyusul sampai dengan jam tersebut gitu ya. Nah, oleh karenanya mohon bisa dipahami. Apapun saya minta maaf walaupun itu bukan salah saya karena cuma penugasan dari institusi. Nah, tapi mungkin saya akan akhiri dengan mengingatkan saja ya bahwa kalau contoh-contoh WO kan sudah, saya yakin sudah, saya ingat sudah. Contoh-contoh work order itu sudah, jadi beberapa saya skip ini karena saya anggap mudah ya. Ya, kemudian saya ingat sekali, saya cuma meng-highlight sedikit saja sebelum sebenarnya saya akhiri, ya, bahwa di sini saya waktu itu saya tunjukkan contoh WO. Maaf ya, sebentar. Ini dia.
Ya, saya ingat sekali bahwa ini representasi the six coordinate of learning itu muncul di sini, ya, termasuk Y. Kan jarang sekali WO itu muncul Y, ya. Nah, ini adalah Y-nya, ya. Saat itu saya jelaskan, ya kan? The purpose-nya muncul di sini, tujuan WO itu apa? Yaitu adalah memaintain, overhaul pompa ini yang ada untuk memastikan refinery tank itu bisa berjalan sesuai dengan tugasnya. Nah, ini kan refinery tank ya, kilang minyak ya. Nah, di situ jelas pompa akan berperan penting. Nah, pompa yang dimaksud adalah pompa yang di sini. Jadi tujuan dari mengoverhaul 3 tahunan pompa ini adalah agar mampu memastikan refinery tank berjalan seperti yang direncanakan. Nah, gitu. Padahal refinery tank itu kan sumber kehidupan perusahaan tersebut kalau itu oil gas, gitu ya. Adanya dia rusak, ada masalah di refinery tank, ada masalah di pompa, sehingga refinery tank tidak berproses, tidak bisa melakukan reaksi kimia di situ, ya selesai, nggak ada uang, nggak ada output keluar, sehingga nggak ada yang bisa dijual, gitulah katakanlah. Nah, ini penting sekali ya, karena ini menarik WO yang contoh WO yang lengkap gitu ya, karena jarang Y itu ada. Saya mohon maaf, saya harus segera meninggalkan, tapi saya akan memberikan kesempatan ya, mohon bisa difahami, mungkin tidak bisa banyak yang bisa menggunakan kesempatan untuk sesi ketiga. Tapi jika ada ya, dipersilahkan. Mohon maaf sebelumnya mungkin tidak bisa banyak. Dipersilahkan jika ada yang ingin menggunakan sesi 3 untuk bertanya, dipersilahkan. Mohon bisa cepat disampaikan. Terima kasih. Silakan. Jika tidak ada, Pak, mau bertanya, Pak? Tidak apa-apa. Ya, silakan. Yang tentang tadi predictive maintenance itu kan bisa mengenerate nanti preventif ataukah nanti ke run to failure atau korektif. Nah, itu apa ada unsur subjektif dari orangnya ya Pak? Misalkan yang engineer A dia bilang, oh ini lebih ke preventif, oh ini lebih ke korektif. Itu seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi gini, saya akan memberikan gambaran ya. Di contoh real ya, contoh real ada di sebuah perusahaan BUMN, wah ini akhirnya saya sebut juga ya, LNC ya, PT Badak ya, di Bontang sana ya, mungkin ada yang berasal dari sana atau orang tua bekerja di sana, itu dia maintenance-nya untuk kelas BUMN dia mengalahkan yang lain, mengalahkan Pertamina dan seterusnya. Bagus ya, dia menerapkan reliability engineering secara fully implemented ya. Salah satunya adalah dia mengangkat atau mendevelop kegiatan corrective maintenance itu bahkan menjadi sebuah departemen tersendiri, departemen khusus. Nah, ya. Jadi di sana itu ada yang namanya proses engineering department. Kerjaannya apa? Kerjaannya itu mencari akar masalah. Ya, secara khusus dia mencari akar masalah. Awalnya proses engineering itu hanyalah divisi di dalam maintenance department. Ya seperti corrective maintenance ini. Jadi kerjanya corrective maintenance. Ya, yaitu mencari akar masalah ketika recurrent failure muncul. Ya. Nah, karena sekarang Anda semua paham bahwa kalau kita menyelesaikan masalah, penekanan kita bukan di sekedar buru-buru menyampaikan solusi, tetapi buru-buru mengidentifikasi akar penyebab, maka mestinya solusi yang tepat itu akan dengan sendirinya ditemukan kan, kalau kita memastikan atau kita sejak awal berusaha untuk menemukan akar masalah, kan begitu ya. Nah, itulah konsep di dalam corrective maintenance. Ya, sehingga apa yang ada di dalam maintenance department di PT Badak itu sukses, sehingga itu dieskalasi ke atas ke level departemen. Jadi bentuk departemen baru yang khusus untuk melakukan root cause analysis dan sekaligus mencari solusinya di semua
semua departemen yang ada, tidak hanya di aspek maintenance, tapi juga production, bahkan ke finance, gitu ya, SDM, human resource, dan seterusnya. Ini gambaran real dari sebuah kegiatan corrective maintenance. Nah, kalau pertanyaannya adalah, untuk bisa menentukan kemana itu apakah subjektif? Maka kalau saya ya, kalaupun toh saya mengatakan bahwa menurut pengalaman saya, begitu ya, maka karena saya sebagai engineer, saya pasti akan mengatakan, ya itu bisa diobjektifkan. Kenapa? Karena kan tinggal kita mendefinisikan. Jadi kalau jawaban saya adalah, itu definisinya jelas. Contohnya, corrective maintenance, itu dilakukan ketika apa? Anda paham. Nggak perlu saya ulangi, ya kan? Tinggal saya tagih di ujian. Ada kata kunci muncul di situ, suatu kondisi yang ya, mohon maaf ya, kan tadi kan sudah saya mention ya. Nah kalau itu terjadi, maka itu corrective maintenance jelas, gitu, ya. Nah kalau itu tidak terjadi, mungkin cukup itu preventive maintenance, kan begitu. Kapan itu preventive maintenance? Ukurannya jelas. Kapan itu breakdown maintenance? Ukurannya jelas. Breakdown itu kan seperti firefighter itu ya, damkar itu ya. Dia bekerja standby, kayaknya hebat gitu ya, maaf ya. Ya memang hebat ya, beliau dedikasinya tinggi. Tapi sesungguhnya kan pekerjaan yang gimana ya, 24 hours on call, nunggu sesuatu yang nggak terprediksi gitu lah, ya. Kan sangat disayangkan ya. Itu di negara antah berantah lain, di peradaban bumi yang maju yang lain, damkar itu sudah nggak seperti itu. Kenapa? Karena sekarang contohnya di Great Britain, Great Britain itu kan UK United Kingdom itu terdiri dari Great Britain dan Northern Ireland ya, Irlandia Utara. Maka itu menjadi United Kingdom. Nah, Great Britain terdiri dari England, Wales, dan Scotland atau Skotlandia. Nah, di Great Britain itu menjadi ada undang-undang yang menyatakan bahwa setiap rumah itu harus dipasang security system. Nah, minimal tentu saja adalah smoke detector, kemudian pemindai panas, ya, yang mana itu sensor itu dikonekkan ke institusi swasta biasanya, itu menjadi bisnis. Nah, untuk bisa ketika itu terjadi maka akan ada predictive maintenance di situ, akan bunyi gitu ya, kemudian si maintenance security system itu akan memutuskan ini perlu tidak saya panggil ke damkar gitu. Kalau perlu maka dia akan menginformasikan ke damkar itu bahwa ada alarm bunyi, alarmnya intensitasnya sekian, karena alarmnya di sana dia menggunakan AI, artificial intelligence, ya, jadi dia bisa menangkap kalau asap sedemikian pekat, maka seberapa intensitas suara akan saya keluarkan. Maksudnya bukan keras pelannya bukan, tetapi ada levelnya di situ. Nah, jadi akan terlihat. Jadi semuanya sudah terencana gitu ya. Ini api besar, api kecil, ini karena orang masak mie instan tapi kosong atau apa, dan seterusnya. Seperti itu. Sehingga ya firefighter ya, jadi breakdown maintenance, run to failure itu kan artinya segera dieksekusi kemudian selesai sudah. Nah, ada kalanya begitu. Jadi predictive maintenance, oh ini cukup breakdown maintenance, kenapa? Karena segera nih, saya butuh segera nih. Gitu. Tapi kalau sekalian di maintain yang lengkap, berarti kan preventive maintenance, karena di situ ada mulai dari cleaning, mulai inspection lagi ya, mulai lubrication, calibration, repair, dan replace. Nah kalau itu sih corrective maintenance, tadi jelas ada kondisi tertentu, kondisi khusus yang muncul. Jadi sekali lagi ya itu jawabannya adalah seperti itu. Baik, mungkin ada, jika ada, dipersilakan.